Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh musalla muttaqin rahimakumullah. Sejenak kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tetap mendapatkan syafaat darinya hingga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, masih membahas tentang surat Ad-Dukhan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan tentang bagaimana perilaku umat terdahulu. Perilaku umat terdahulu termasuk di dalamnya adalah Fir'aun bersama kaumahu dengan para kaumnya. Ini untuk apa? Untuk menguatkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beliau tetap kuat, tetap sabar menghadapi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, di mana perilaku mereka yang kemudian menyulitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada apa-apanya dibanding kaum sebelumnya, yaitu kaum Fir'aun bersama kaumnya, di mana Fir'aun bersama kaumnya sudah bertindak suatu perbuatan yang sangat di luar batas. Min Fir'auna innahu kana 'aliyam minal musrifin. Mereka sudah melakukan perbuatan yang sangat berat, sangat keji, minal musrifin, terhadap orang-orang Bani Israel pada saat itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kungkungan atau dari kesulitan-kesulitan yang dilakukan oleh Fir'aun pada saat itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Israel sebagai satu kaum yang diistimewakan, ya. Seperti yang disampaikan oleh Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, ya Bani Israila inni faddaltukum 'alal alamin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keistimewaan kepada Bani Israel dengan berbagai bentuk kenikmatan. Salah satu kenikmatannya adalah wadhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, di mana ketika kehidupan atau aktivitas mereka sehari-hari dalam perjalanan kehidupan mereka selalu dinaungi oleh awan, keistimewaannya. Lalu kemudian di setiap harinya mereka disiapkan makanan-makanan dari langit. Jadi usaha tidak terlalu keras, ya, tidak seperti umat-umat yang lain. Jadi betul-betul kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu Bani Israel pada zamannya. Sudah disebutkan di dalam kalimat-kalimat bahwa pada saat itu, bukan sekarang.
nation yang sekarang, negara Israel yang sekarang, bukan Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Bani Israel yang sekarang ini sudah berbentuk negara di mana mereka itu terdiri dari berbagai suku bangsa yang lain. Bisa juga orang Amerika, bisa juga orang Jerman yang memiliki tanda penduduk Israel, negara Israel, maka dia disebut ya negara Israel atau anggota daripada nation Israel. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah Bani Israel pada zamannya, jadi pada saat itu. Jadi bukan yang sekarang, bukan yang sekarang. Kenapa? Karena ini kemudian bertentangan dengan ayat lain. Kalau kemudian Bani Israel yang ada sekarang, yang berada di negara bagian Palestina yang sekarang, atau di jalur-jalur Gaza yang sekarang, itu akan bertentangan dengan ayat lain yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini kalimat yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa kuntum, kamu sekalian, jadi adalah umat Muhammad, khaira ummatin, ya. Jadi sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat Muhammad ini adalah umat yang terbaik, ya, yang terbaik di dalam berbagai segi aspek kehidupan, meskipun tidak seperti khariqul adah. Khariqul adah ini di luar kebiasaan-kebiasaan. Misalnya Bani Israel itu diselamatkan dari Firaun melalui suatu usaha yang tanpa kekuatan, tapi betul-betul suatu usaha yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kemudahan. Di antaranya adalah ketika beliau dikejar oleh Firaun, mereka bisa melintasi laut tanpa lari atau tanpa menggunakan alat yang namanya kapal, tapi berjalan seperti berjalan di darat. Lalu kemudian mereka diselamatkan dari kungkungan Firaun, lalu mereka diberi kenikmatan atau diberi keistimewaan. Di antaranya adalah mereka diberi bekas kerajaan atau kekuasaan yang pernah diberikan kepada Firaun, sehingga kerajaan Firaun yang terdiri dari berbagai fasilitas kehidupan, kenikmatan, lalu kemudian diserahkan ke Bani Israel tanpa usaha, ya, tanpa harus berperang, tanpa harus melakukan pertempuran. Betul-betul mereka diberi satu keistimewaan yang sangat luar biasa, sehingga istana Firaun, berbagai bentuk taman-taman Firaun, berbagai gazebo atau tempat-tempat yang sangat nikmat pada masa Firaun itu kemudian diserahkan kepada Bani Israel. Ini usaha yang sangat luar biasa. Begitu juga masih ditambah dengan kenikmatan yang lain. Di antaranya adalah wadhalalna 'alaikumul ghamamah. Jadi di setiap kehidupannya mereka dinaungi oleh awan. Tidak harus perlu tertimpa terik matahari. Betul-betul adalah merupakan satu kehidupan yang sejuk, nikmat, dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Namun demikian mereka itu tetap masih melakukan kesalahan-kesalahan. Sudah diingatkan dengan satu kenikmatan, mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan. Ini yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW supaya mengingatkan umat atau masyarakat yang ada pada wilayah dakwah Rasulullah SAW supaya ingat dengan peristiwa Bani Israel. Permusuhan atau konflik yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy pada saat itu juga diceritakan di dalam Al-Quran supaya kafir Quraisy mengingat dengan perilaku umat terdahulu, bahwa umat-umat terdahulu termasuk di dalamnya adalah kaum 'Ad, kaum Samud, Firaun, dan berbagai bentuk kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
orang Quraisy yang pada saat itu notabene adalah mereka tidak lebih kaya dengan kaum Ad, tidak lebih sukses daripada kaum orang-orang yang di bawah kaum Samud. Mereka betul-betul harus mengingat peristiwa itu. Mereka semua dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang melampaui atau tidak seperti manusia-manusia pada umumnya. Supaya kita ingat bahwa kita ini tetap lemah. Bahwa kita adalah manusia yang tidak memiliki kekuatan kecuali kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua. Namun demikian orang-orang kafir Quraisy pada saat itu saat menerima dakwah Rasulullah SAW ditegaskan di dalam Al-Quran di ayat yang ke-34, inna haula'i la yaquluna in hiya illa mautatanal ula wa ma nahnu bimunsyarin fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Ini merupakan satu tantangan bahwa kata orang-orang kafir Quraisy pada saat itu saat menerima dakwah bahwa nanti setelah kehidupan di dunia ini akan terjadi kehidupan berikutnya. Jadi ada kehidupan berikutnya. Jadi kita tidak hanya hidup di dunia karena memang sebelumnya kita sudah memiliki kehidupan dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di surga. Lalu kemudian Allah menurunkan ke bumi untuk diuji. Demikian juga manusia berikutnya. Dilahirkan dari seorang ibu, lalu kemudian dibesarkan di bumi, lalu kemudian tetap akan diuji. Setelah itu kemudian mengalami kematian. Kematian itu kemudian menjadi satu ujian bagi manusia. Lalu kemudian dibangkitkan kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tetap saja mereka kafir. Nah, ini kalimat kafir kemudian diungkapkan di dalam teks-teks Arab untuk apa? Untuk menegaskan bahwa sebagian manusia itu ada yang kafir, sebagian manusia itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna haula'i la yaquluna in hiya illa mautatanal ula. Mautatan inna haula'i la yaquluna in hiya illa mautatunal ula. Ai inna kufarul Quraisy la yaquluna la namutu illa mautatan wahidatan wa hiya mautatunal ula fid dunya wa fi qouli ta'ala haula'i tahqiran wa isdira'un bihim faqala al-mufassirun lamma kana al-haditsu fi awwali surah an kufaril makkah wa ja'at qissatul fir'aun wa qaumahu masuqatul lidalalati ala annahum mithluhum fil israri ala dalalatil kufar. Cerita ini kemudian disampaikan kembali atas penolakan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu kepada dakwah Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti setelah kehidupan ini akan ada kehidupan berikutnya. Namun demikian kemudian Allah merekam kalimat yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy ya. Di mana mereka mengatakan bahwa inna haula'i la yaquluna. Mereka berkata bahwasannya in hiya illa mautatunal ula. Bahwa kematian ini hanya terjadi sekali saja. Hanya terjadi sekali saja. Artinya setelah mati kita tidak akan dibangkitkan kembali. Tidak seperti yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berjalan terus-menerus. Jadi kalimat-kalimat seperti ini berjalan terus-menerus di kalangan mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka bahwa dulu kaum Fir'aun pun juga seperti apa yang dilakukan orang-orang Quraisy. Apakah mereka kemudian melakukan itu, melakukan apa yang disebut dengan kalimat bahwa kematian itu hanya satu kali di dunia dan tidak akan dibangkitkan kembali. Sebenarnya kalimat itu tahkirun atau suatu kehinaan. Seperti seakan-akan menggambarkan bahwa dunia ini atau kehidupan ini hanya satu permainan, hanya permainan. Setelah itu kemudian kita akan dimatikan dan tidak
dipertanggungjawabkan. Berarti itu adalah satu hal yang main-main saja, atau sesuatu yang tidak akan menjadi satu hal yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kemudian diingatkan dengan kalimat innaha ula'i la yaquluna in hiya illa mautatunal ula. In hiya illa mautatunal ula ingkarul ba'ts ka'annahum qalu idh minna fala ba'su wala hayatun wala nasyurun summa sarahu bidzalika biqauli wa ma nahnu bimunsyarin. Mereka kemudian mengatakan bahwa kehidupan ini sekali, tidak ada kebangkitan kembali dan tidak ada pengumpulan di padang mahsyar. Betul-betul hanya kehidupan yang ada sekarang. Ini merupakan satu yang sia-sia kalau kemudian mereka mengatakan seperti itu. Seakan-akan Allah ini hanya membuat sesuatu yang sifatnya main-main. Selesai di sini, selesai, tidak ada kehidupan berikutnya. Dan ini merupakan satu tahkirun, ini penghinaan. Satu hal yang sangat melecehkan dengan apa yang Allah ciptakan. Fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin. Sekali lagi kemudian Allah merekam kembali ya, merekam apa yang disampaikan oleh kaum Quraisy pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mengatakan fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin. Khatibul rasul wal mu'minina ala wajhi ta'jizi ay yaulana aba'ana liyukhbiruna bisidqi in kuntum shadiqin fi annaha hunaka hayatan ba'da hadhil hayati qala al-Imam Fakhri. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala merekam apa yang disampaikan oleh kafir Quraisy pada saat itu. Di mana fa'tu bi abaina, mereka menantang, kalau memang ada kehidupan setelah kehidupan ini, maka datangkan kepada kami orang-orang dulu yang sudah mati lebih awal ya, atau yang sudah mati duluan daripada kita, atau nenek moyang kita yang sudah mati duluan. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Datangkan mereka atau hidupkan kembali mereka yang sudah mati lebih dulu. Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu kemudian khatibul lirrasul wal mu'mini ala wajhi ta'jiz. Ini perkataan yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang beriman atau para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Ala wajhi ta'jiz, untuk melemahkan. Jadi untuk membuat mereka itu lemah atau untuk menggugah kelemahan mereka dalam dakwah itu. Yaulana, hidupkan untuk kami abaana yukhbirana bisidqikum in kuntum shadiqin. Supaya mereka menghidupkan orang-orang yang sudah mati untuk membuktikan kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Anna hunaka hayatan ba'da hadhil hayah qala al-Fakhr. Sesungguhnya setelah kehidupan ini ada kehidupan berikutnya, dengan membuktikan agar supaya orang yang mati di kuburan itu dibangkitkan kembali. Ini di permintaan orang-orang kafir Quraisy. Hal seperti ini ya, seperti halnya misalnya Bani Israil diistimewakan, kafir Quraisy ini diistimewakan. Ini bukan tidak ada alasan. Secara kehidupan sosial, Bani Israil ini memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian karena keistimewaan itu mereka lupa bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ujian. Termasuk kemudian kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang sangat luar biasa. Selain fisiknya kuat, lalu kemudian kehidupan mereka ini sangat mewah. Kehidupan mereka itu dalam kehidupan yang makmur atau kehidupan yang sangat istimewa. Lalu kemudian mereka lupa bahwa keistimewaan, kenikmatan, kenyamanan kehidupan di dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ujian. Lagi-lagi mereka itu kemudian melupakan dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Jadi mereka juga diistimewakan. Apa keistimewaan? Mereka termasuk adalah sahibul Ka'bah, orang yang diberi Ka'bah. Ya, diberi Ka'bah, di mana sebelum ada haji sekarang itu sudah
sudah menjadi satu sentral kehidupan keberagamaan yang terjadi pada sebelum Islam. Artinya orang-orang kafir Quraisy ini diberi satu kehidupan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita hitung sekarang, ada visa-visa yang masuk pada kaum kafir Quraisy pada saat itu. Jadi orang-orang Quraisy atau orang-orang termasuk keluarga Rasulullah SAW mereka adalah juru kunci Ka'bah. Nah, inilah yang kemudian mereka merasa istimewa karena Allah sudah mempercayai Ka'bah sebagai Baitullah itu dipelihara oleh kaum Quraisy. Sehingga ujung-ujungnya juga termasuk persoalan ekonomi. Ya, ujung-ujungnya adalah persoalan ekonomi karena mereka juga diistimewakan. Ini bukan satu yang tidak ada alasan, ada alasan bahwa pada saat itu juga negara-negara di sekitarnya juga merasa iri terhadap kehidupan orang-orang kafir Quraisy, termasuk kemudian akan terjadinya satu penyerangan terhadap Ka'bah supaya Ka'bah akan dibongkar atau mau dibuang, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surat yang disampaikan oleh Allah supaya kita mengingat bahwa Ka'bah dulu pun juga akan dimusnahkan atau dihancurkan oleh orang-orang di luar kota Mekah. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengalihkan wisata itu tidak ke Ka'bah. Karena kehidupan pada saat itu merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang kafir Quraisy. Jadi karena sebagai satu sahibul Ka'bah atau orang-orang atau ibnu Ka'bah, orang-orang anak Ka'bah di sekitar itu, maka mereka kemudian sangat merasa istimewa dan mereka merasa sangat benar. Ini juga kemudian kalau ditarik dalam satu karakter pendidikan, satu karakter pendidikan dalam kehidupan kita. Terkadang kita ini ketika diberi keistimewaan dari sisi keturunan misalnya, anaknya seorang pejabat atau anaknya seorang ulama misalnya, atau anaknya seorang kiai, ini kalau tidak hati-hati dalam kehidupan mereka merasa aman lalu kemudian berbuat sesukanya, tidak tahu bahwa kehidupan ini adalah ujian bagi kita. Jadi misalnya kita diistimewakan dengan materi, kekayaan. Ingat bahwa materi ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian diberi satu keistimewaan dengan jabatan, maka jabatan itu menjadi satu ujian bagi kita. Apakah kita akan tetap bersikap bijak dengan kehidupan ini, ataukah kita lupa bahwa apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan satu karunia, anugerah supaya kita tetap menjadi orang yang bersyukur ya. Dan ini saya kira yang menjadi toladan adalah para nabi, toladan adalah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Daud alaihissalam diberi keistimewaan dengan kerajaan ya. Jadi, kerajaan yang sangat luar biasa. Daud alaihissalam ini kemudian mengalami suatu ujian yang berat. Jadi tidak hanya orang-orang biasa ya, tapi para nabi itu ujiannya juga berat. Salah satu yang diceritakan dalam kisah-kisah Israiliyat, salah satunya adalah ketika Nabi Yuna Daud alaihissalam ini seneng seneng ke perempuan, dan perempuan itu adalah istri dari Urea atau salah satu punggawa atau prajurit yang bekerja di kerajaan Nabi Yuna Daud alaihissalam. Nah, kalau diurut-urut ya, menurut cerita-cerita Israiliyat, salah satu urutannya adalah Nabi Yuna Daud alaihissalam itu pernah berbisik hati di dalam dirinya. Jadi neng atina pernah terucap dengan kalimat, ya Allah berilah saya ujian, satu ujian, jangan yang seperti ujian seperti ini. Jadi ujian kenikmatan ini biasa. Jadi dia menjadi raja ini sudah biasa. Jadi sudah menjadi ujian, artinya dia masih bisa tangguh di dalam menghadapi kehidupan, dan dia selalu taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri saya ujian yang sekiranya saya ini bisa kuat. Nah, inilah yang kemudian Allah
beri janji dia, nanti akan datang suatu hari, ya, suatu waktu, nanti kamu tidak sadar bahwa itu bagian dari ujian. Di kisah ini cukup panjang diceritakan dalam kitab-kitab Israiliyat, ya, atau dalam hadis-hadis Israiliyat. Jadi suatu hari Nabi Daud alaihissalam ini berdiri di bagian taman istana, ya, karena mungkin bagian istananya berlantai-lantai, karena memang istana Nabi Daud alaihissalam ini diceritakan termasuk yang diwarisi oleh Sulaiman alaihissalam. Nah, ketika berdiri di situ kemudian ada burung, ya. Burung ini luar biasa bagusnya, karena corak dan warna yang sangat menarik kemudian menjadi perhatian Nabi Daud alaihissalam. Ketika menjadi perhatian, salah satu gerakan ini mengatakan ini burung bagus sekali, kemudian dia kejar. Maksudnya dia mau menangkap burung tersebut. Tapi ini merupakan bagian ujian yang Allah tetapkan sebagai satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Burung ini berlari, terbang di sekitar istana, dari satu menara ke menara berikutnya, sampai suatu saat burung ini kemudian terbang ke satu tempat yang menjauh dari istana. Itu diikuti oleh Nabi Daud alaihissalam. Diikuti sampai pada suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat di mana wanita itu mandi. Ya, wanita itu mandi. Diceritakan, ini nggak tahu. Ini karena cerita Israiliyat ini terkadang ini ada berlebihan juga. Jadi kita boleh agak percaya, agak juga ngedit dikit-dikit, ya. Diceritakan di situ kemudian Nabi Daud itu terpergok dengan wanita yang lagi mandi yang rambutnya panjangnya luar biasa. Diceritakan di situ ketika ada Nabi Daud, wanita ini malu menutupi badannya itu dengan rambut yang cukup panjang itu. Jadi digambarkan berarti wanita ini cantik, Pak. Jadi masalah hal seperti ini sudah ada pada saat Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian pandangan pertama ini menjadi ujian. Ya, dari luar biasa kecantikan itu kemudian menjadi terlintas dalam pikiran Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dia pulang karena melihat itu terus pulang. Tapi ketika pulang itu pikiran terus berjalan. Ini siapa wanita yang cantik seperti ini? Luar biasa cantiknya. Nah, itu kepikiran terus. Nah, setan masuk dari sisi situ. Karena sudah ada keinginan untuk mengawini wanita ini. Jadi saya ingin untuk mengawini wanita ini. Siapa wanita ini yang sangat luar biasa cantiknya? Lalu kepikiran. Nah, ini kemudian ketika dihapus pikiran, sudahlah istri Nabi Daud ini sudah 99. Kita kan masih satu-satu ini. Ada selebihtung, ya. 9, 10, 9 ini biasa dalam kerajaan, tradisi kerajaan, bukan hanya kerajaan pada masa Nabi Daud. Kerajaan yang kita ketahui ada di Jawa pun juga istrinya juga berselir-selir. Ya, itu menjadi tradisi. Orang-orang dulu pun juga seperti itu. Ya, gak ada lagi yang menjadi hiburan, ya. Mon semakin kan banyak hiburan lain. Beda HP itu kalau pai cak serabini boleh. Banyak keluhan, banyak keluh kelakuan. Terlalu banyak permainan. Ya, seperti ini sebelah saya kan mantan pejabat ini. Yang mantan pejabat itu kelopain, banyak keluh saya kelaku. Nah, itulah kemudian setan ini menjadi ujian, ya. Lalu menguji, ya. Meskipun kemudian dibisik, saya sudah punya istri 99, tapi tetap setan itu datang kepada kan ada pada masa juga. Jadi gak ada yang seperti itu, ya. Jadi meskipun ini adalah merupakan itu gak ada yang seperti itu cantiknya. Nah, itu terus kemudian berpikir. Lalu kemudian ujian inilah yang kemudian datang dalam cerita. Sebagian cerita mengatakan bahwa akhirnya dikawin. Cara mengawini ini juga unik. Secara syariat sudah betul, tapi modusnya salah. Saya sebenarnya tidak ingin kemudian menjelek-jelekkan Nabi Daud. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi ini mesti pilihan Allah. Jadi akan selamat atau maksum dari segala kesalahan. Tapi ini merupakan satu contoh yang bisa kita pelajari dan kita ambil hikmahnya.
Di dalam cerita itu kemudian Nabi Daud alaihissalam itu memanggil para punggawanya, para pejabatnya, mencari tahu tentang wanita ini. Mencari tahu tentang wanita ini, kemudian ternyata wanita ini adalah salah satu istri dari pegawainya atau salah satu istri dari prajurit yang kemudian ditugaskan oleh panglimanya untuk berperang. Nah, disinilah yang kemudian perang ini dilakukan supaya suaminya itu segera meninggal. Ada modus ya, ada modus yang diniatkan. Tapi nggak tahu ini karena cerita Israiliyat. Lalu kemudian setelah itu terjadilah apa yang diinginkan. Karena cita-cita Nabi ini pasti terwujud ya. Ya, sudah terwujud. Maka Rasulullah SAW ini kalau beribadah ini kebanyakan bersembunyi-sembunyi, tidak semuanya diungkapkan di publik. Sebab kalau kemudian diungkapkan di publik, kalau ini ditiru, ini bisa menjadi satu kewajiban. Karena sangat dahsyatnya ketika seorang nabi atau utusan itu melakukan satu perbuatan kemudian ditiru oleh umatnya, lalu kemudian ini menjadi satu kesenangan, menjadi suatu kebiasaan, itu kemudian menjadi satu kewajiban. Termasuk misalnya sholat tarawih, kemudian Rasulullah meninggalkan halayak umum pada saat itu supaya mereka sholat sendiri-sendiri. Khawatir sholat tarawih ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah kemudian singkat cerita bahwa Nabi Daud alaihissalam itu dalam cerita mengawini ini. Nah, salah satu kemudian putranya itu adalah Sulaiman ini. Di dalam riwayat kita tidak tahu karena memang Nabi Daud punya istri banyak. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus 2 malaikat. Nah, itu direkam oleh Al-Quran. 2 malaikat ini kemudian datang kepada Daud, masuk ke dalam istana, padahal penjagaan istana ini sekian lapis, tapi dia bisa masuk ke dalam. Ini heran Nabi Daud. Lalu kemudian malaikat itu berkata, kamu nggak usah heran, yang jelas kami ini ada konflik dengan saudara saya, tolong kamu beri keputusan sebagai seorang raja. Saudara saya ini punya kambing 99, saya punya 1 kambing. Bagaimana hukumnya? Dia itu menginginkan kambing saya sehingga kambing itu menjadi 100. Wah, ini adalah perbuatan yang zalim. Kenapa zalim? Karena saudara kamu ini sudah punya 99 masih mau mengambil kambing yang punya saudara yang 1. Oh, kalau begitu dia tidak menjadi orang yang zalim. Ya, zalim. Ini keputusan raja. Lalu kemudian kedua malaikat ini meninggalkan Nabi Daud karena sudah memberikan keputusan. Ternyata disitulah kemudian Nabi Daud alaihissalam sadar atas perbuatan kesalahannya itu. Disitulah kemudian dia sadar bahwa keputusan tadi itu sebenarnya memutuskan dirinya sendiri. Disitulah kemudian beliau bertaubat selama 40 hari 40 malam, menangis luar biasa karena kemudian inilah dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana para nabi itu bertaubat. Hadirin rahimakumullah. Nah, inilah yang kemudian keistimewaan itu pasti ada ujiannya. Jadi kenikmatan yang ada di dunia itu pasti ada ujian. Jadi kalau orang itu kemudian sehat terus ya, selalu sehat terus, kadang-kadang lupa bahwa nanti ada sakit, bahwa nanti akan berakhir dengan kematian. Orang ini kemudian misalnya kehidupan kaya terus, ini kadang-kadang membuat mereka lupa bahwa nanti suatu hari akan terjadi satu kesulitan, satu kebangkrutan. Oleh karena itu, memang di dalam kehidupan ini pasti ada satu ujian. Lana buluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Lana buluwannakum bisyai'in. Pasti akan kami uji kamu dengan sesuatu. Minal khaufi dari satu ketakutan. Takut tidak sukses, takut tidak kaya, takut kesulitan, takut macam-macam, terutama takut kematian, takut sakit dan lain sebagainya. Ini menjadi satu yang sunatullah, sudah ada dalam diri manusia. Maka dari itu fabasyiris sabirin, beri kabar orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah menerima segala apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kemudian tidak diterima oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, sehingga mereka fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Datangkanlah kepada kami nenek moyang kami kalau perkataan kamu ini benar. Hadirin rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita kaji bahwa sikap
orang-orang kafir Quraisy pada saat itu betul-betul sudah luar biasa. Saya mau ngambil satu garis besar atau benang merah dalam uraian tadi bahwa faktu bi abaina in kuntum shadiqin ini seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa keistimewaan ini yang kemudian melupakan mereka. Jadi ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima, baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu satu kenikmatan-kenikmatan atau kemakmuran materi, agar supaya kita tetap tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Karena kalau tidak, kita akan berstatus kafir. Seperti yang saya sampaikan di beberapa kajian sebelumnya, bahwa kafir ini memang terkadang tidak sampai mencapai satu derajat kemusyrikan. Tapi ini potensi kemusyrikannya pasti ada. Ada musyrik pasti ada nanti. Kalau kemudian dibiarkan terpupuk dalam diri kita. Kafir ini mungkin tidak sampai pada ketidakberimanan kita kepada Allah atau ketidakberimanan kita kepada hari akhir. Karena memang yang di kalimat ini kafir di sini adalah kafir terhadap akhirat, kafir terhadap Allah. Kafir yang di sini ini disebutkan seperti ini. Tapi masyarakat orang-orang mukmin atau orang-orang Islam bisa jadi berpotensi kafir ketika mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sering-seringlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap syukur itu bisa berbentuk kita dengan ucapan atau berbentuk dengan perbuatan. Misalnya ketika kita memiliki harta banyak, kita menzakatinya, kita mensedekahkannya, kita menginfakkan harta kita, itu merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan jabatan dari apa yang kita peroleh, dari apa yang kita usahakan, maka jabatan itu harus menjadi wasilah, menjadi penghubung kita, dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi sebab-sebab. Sebab-sebab karena kehebatan Allah, kita tidak sadar bahwa sebab ini adalah sebenarnya sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya sebab kita bekerja kita menjadi kaya. Sebenarnya bukan itu, kekayaan itu Allah beri. Ada orang yang tidak karena sebab itu menjadi kaya. Terkadang karena hanya kolega biasa, karena kita punya sahabat seorang tokoh kemudian kita menjadi pejabat, bukan karena karir, bukan karena prestasi. Karena dia dekat dengan tokoh, lalu dengan seorang yang memiliki kekuasaan, dia diangkat menjadi seorang pejabat. Artinya jabatan ini bisa diperoleh tidak karena sebab-sebab yang misalnya sunatullah, misalnya karena karir, misalnya karena prestasi. Boleh jadi karena dia memang diangkat oleh Allah menjadi seorang yang harus memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, sebab ini sebenarnya tidak ada. Yang ada itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita gini ya, olahraga supaya kita sehat. Supaya ini usaha sunatullah. Tapi boleh jadi sehat itu diperoleh bukan karena olahraga. Tapi sunatullah tetap menjadi sebab. Tapi kita tidak boleh menyandar pada sebab. Sandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus tetap menyandar kepada Allah. Karena keagungan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lupa. Lupa kemudian merasa aman. Wah, karena saya ini selalu makan sehat, selalu olahraga, kita pasti punya kesehatan. Ini melupakan terhadap kekuasaan Allah. Karena saya bekerja terus-menerus pasti nanti kita kaya. Ini sebab, ini hanya sebab. Tapi kemudian sebab ini akan hilang di hadapan Allah. Oleh karena itu, tetaplah kita menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjaminkan seperti orang kafir Quraisy, karena saya adalah orang yang menjaga Ka'bah kita selamat. Karena saya keturunan dari keturunan ini kemudian saya selamat. Tidak ada jaminan. Ya, meskipun ini sebab musababnya jelas ya. Hadirin rahimakumullah. Semoga kita tetap bisa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menyandarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini menjadi manfaat dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama yukafi mazida ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.